Bisa mulai. Masih bergabung, mudah-mudahan segera bisa bergabung. Jadi pokok bahasan yang akan kita bahas pada kuliah ini adalah tentang kromatografi gas. Suara saya kedengaran? Oke. Ya. Untuk bahasan yang akan kita bicarakan, pertama adalah tentang instrumentasi dari kromatografi gas. Dan yang kedua adalah mekanisme pemisahan analit yang terjadi pada kromatografi gas. Kemudian saya akan bicara tentang kromatogram dan variabel-variabel yang ada di dalam kromatogram. Dan yang keempat, ada satu hukum yang sangat aplikatif dalam kromatografi gas, yaitu hukum Van Denter. Kemudian yang kelima adalah kemajuan yang terjadi di kromatografi gas, yaitu teknologi derivatisasi. Dan yang terakhir tentu nanti aplikasi dari kromatogas. Kemudian di akhir nanti akan ada latihan-latihan ya. Nanti tolong untuk dicermati dan dipelajari dan mohon didiskusikan dengan teman-teman ya untuk mencari jawaban yang ada di latihan itu ya. Nah, nanti akan saya berikan umpan balik gitu ya. Apakah jawaban yang saudara berikan itu sudah benar atau belum gitu. Ya. Nah, ini adalah instrumen dari kromatografi gas. Jadi kromatografi gas itu ada berbagai merek ya, ada Shimadzu, ada HP, ada Agilent, ya, ada bermacam-macam merek ya di industri, di banyak dijumpai kromatografi gas, tetapi mereknya lain-lain sehingga juga bentuknya, warnanya itu bisa berbeda-beda. Tapi apapun mereknya, apapun jenisnya, komponen dari kromatografi gas itu kurang lebih sama ya. Yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai carrier gas, ya gas pembawa. Ya. Kemudian yang kedua adalah injection port, ya tempat penginjeksian sampel. Kemudian setelah masuk di injection port nanti akan menuju ke kolom. Nah, di kolom inilah nanti akan terjadi pemisahan-pemisahan komponen yang dianalisis dan itu akan dideteksi oleh detektor. Nah, kemudian setelah ditangkap oleh detektor nanti akan dirubah menjadi data sistem ya, berupa gambaran yang nanti kita sebut dengan kromatogram. Nah, ini adalah komponen dasar dari kromatografi gas. Ya, sekali lagi, apapun mereknya, apapun jenisnya, more or less komponen dari kromatografi gas adalah seperti ini. Tentu kalau dari namanya kromatografi gas, kita nanti akan mengoperasikan kromatografi gas ini semuanya dalam bentuk gas. Sampelnya harus diubah menjadi bentuk gas. Artinya harus dipanaskan sampai titik didihnya, di atas titik didihnya. Sehingga kromatografi gas ini ya memerlukan pengaturan suhu yang relatif tinggi sehingga diperlukan oven. Oven inilah yang nanti akan membuat semua sistem injektornya, kolomnya, detektornya itu berada dalam kondisi suhu tinggi.
Karena apa? Karena kalau suhunya rendah nanti ya sampelnya itu akan tidak bisa dipisahkan dengan kolom yang tersedia ini. Ini adalah komponen utama dari kromatografi gas. Saya coba telaah satu persatu ya. Ya, pertama adalah ini adalah skema yang lain ya. Jadi ada gas pembawa, ada alat penyuntik ya. Alat penyuntik ini biasanya dilengkapi dengan septum ya. Septum ini adalah sebuah apa, lapisan ya yang terbuat dari semacam karet begitu. Kalau dia diinjeksi berlubang, nanti dia akan kalau jarumnya ditarik nanti akan menutup sendiri ya. Seperti kalau saudara punya sediaan suntik file ya, itu kan ada karetnya gitu ya. Kalau disuntikkan, diambil itu nanti akan menutup sendiri. Itu septum ya. Nah, tentu di sini ada lubang suntiknya. Kemudian akan masuk di dalam kolom ya. Kromatografi gas ini biasanya kolomnya dalam bentuk kolom kapiler ya. Dan sekali lagi kolom itu ditaruh di dalam oven memanas ya untuk menaikkan suhu menjadi mencapai titik tertentu. Nah, kemudian nanti akan sampel yang sudah terpisah itu akan dideteksi, kemudian dirubah menjadi sinyal-sinyal elektronik yang akan menjadi kromatogram. Biasanya ini diproses dalam sebuah komputer ya yang disiapkan untuk mengolah data dari kromatogram ini. Saya mulai dari gas pembawa. Gas pembawa ini adalah sebagai fase gerak ya. Kalau di KCKT fase geraknya adalah cairan ya, tapi pada kromatografi gas pembawanya mobile phase-nya adalah gas. Gas ini digunakan bisa helium, bisa argon, bisa nitrogen atau hidrogen ya. Yang paling umum digunakan di lapangan, di industri, ya, itu adalah helium. Ya. Gas pembawa lain dipilih berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu atau tergantung dari detektornya. Misalnya, kalau kita menggunakan electron capture detector, maka gas yang digunakan adalah campuran dari argon dan metanal. Ya. Nih, tentu saudara gas pembawa ini syaratnya harus inert. Ya, dia tidak mudah bereaksi baik dengan kolomnya maupun dengan sampelnya. Murni ya, jangan ada kotoran-kotoran. Ya, kalau bisa 99,9% ya derajat kemurnian dari gas itu. Ya, kemudian tentu grain tidak mengandung air. Ya, karena kalau mengandung air akan bisa menghidrolisis sampelnya maupun kolomnya. Ya, sehingga harus bebas dari air dan tentu aman ya, tidak mudah meledak gitu ya. Karena ini kita bekerja pada suhu tinggi. Ini adalah persyaratan dari gas pembawa. Ya, tentu supaya gas ini murni dan kering, maka selalu digunakan filter, ya, difilter dulu. Nah, filternya itu ya disebut dengan trap, ya penangkap, penangkap. Ya. Sehingga gas filter ini molekular hidrokarbon trap, oxygen trap, and water trap. Jadi satu filter itu mengandung 3 komponen yang bisa menangkap molekul-molekul hidrokarbon yang ikut dalam proses pembuatan gas untuk menangkap oksigen ya supaya tidak mudah teroksidasi dan bebas dari air ya.
Ini dibawa dibuat di dalam sebuah truk, ya, bentuknya itu seperti spidol gitu ya. Itu dipasang sebelum masuk ke kolom, ya, dari gas ke kolom itu biasanya ada truk, ya. Ini yang, sangat penting di dalam kromatografi gas. Truk ini, selalu harus diganti ya, diperbarui setiap 1.000 jam, ya, maka truk ini harus diganti, ya. Kalau tidak, nanti akan muncul apa yang disebut dengan ghost peak, puncak-puncak hantu, ya. Puncak yang tidak dikehendaki tiba-tiba muncul, itu karena, ya, truknya, pelantoknya tidak bekerja secara maksimal, ya. Ini adalah tentang, gas filter atau truk, gitu, ya. Mungkin saudara bisa bisnis jual truk gitu ya. Kenapa setiap 1.000 jam itu harus diganti. Saudara bisa bayangkan gas kromatografi di Indonesia itu ribuan ya jumlahnya. Kalau setiap 1.000 jam itu dipakai, truknya diganti. Kita mungkin bisa jualan truk itu online. Ya, saudara jangan dikira kromatografi gas ini seperti di laboratorium kita itu perlu dipakai untuk praktikum atau untuk penelitian. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan petroleum, di perusahaan-perusahaan minyak, ya, itu gas kromatografi bekerja 24 jam. Ya, dan tiap industri minyak itu selalu punya puluhan gas kromatografi. Ya. Siapa tahu nanti saudara beruntung bekerja di Pertamina, gitu, di offshore, gitu, nanti pasti saudara akan ketemu alat ini gas kromatografi untuk melihat ya komponen apa saja yang muncul dari sumber atau sumber gas itu. Ya. Nah, saudara, kalau nanti saudara bekerja di industri, ya, saudara akan punya tangki-tangki gas, ya, tangki-tangki gas, ya. Tangki gas ini biasanya diberi warna beda-beda, ya. Kalau nitrogen itu biasanya tabungnya warna kuning atau di kepalanya itu ada cat kuning gitu, ya. Itu artinya isinya nitrogen. Ya, kalau hidrogen itu merah, sedangkan untuk helium itu biasanya diberi warna hijau. Ya, hati-hati kalau nanti saudara kerja di industri, pesen gas jangan sampai keliru. Ya, kalau saudara pesen helium tiba-tiba yang datang warna merah, oh itu pasti bukan helium. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, lalu bagaimana cara membukanya supaya gasnya itu mengalir? Ya, jangan lupa membukanya bertentangan dengan arah kalau saudara membuka keran air. Kalau mau buka keran air, muternya kemana? Keran air. Kanan. Kanan apa ke kiri? Waduh, no, ya. Ke kiri, Bro. Ke kiri ya, ke kiri. Nanti kalau kerja di industri, di Jarum Kudus, atau di gudang garam, dia punya gas kromatografi. Jangan sampai lupa membuka gasnya, diputarnya ke kanan ya. Kanan, ke kanan dan ke kanan. Jangan ke kiri. Kalau ke kiri nggak buka. Karena itu kalau ke kanan itu akan menekan, ya. Kemudian kalau setekan ada ruang sehingga terbuka gas akan keluar. Ini adalah tentang gas pembawa. Ya. Berikutnya adalah tentang injektor. Ya, injektor. Nah, tentu injektor ini adalah untuk memasukkan analit sampel dengan sharing ke dalam kolom, ya, untuk diproses agar terpisah komponen-komponennya. Nah, biasanya
kalau menyuntikkan itu sudah ada guide-nya, ada lubangnya. Ya, itu ada petunjuk di sini memasukkannya, itu namanya guide hole ya. Jadi jangan dicari-cari, itu sudah ada tandanya di mana disuntikkan, ada guide hole. Dan sekali lagi harus ada septumnya dan ada glass linernya. Glass linernya itu adalah suatu ruang di mana nanti sampah yang disuntikkan itu akan berada sebelum masuk di dalam kolom. Ya. Jenisnya ini tergantung pada jenis kolomnya. Kalau kolomnya kapiler, maka injektornya adalah kapiler injektor. Ya, kalau kolomnya packing, ya nanti ada packing injektor. Jadi tergantung dari jenis kolom dan juga jumlah sampelnya. Kalau sampelnya itu sangat kecil, ya tentu nanti akan menggunakan injektor yang mikro itu, ya. Jadi tergantung dari kolomnya dan jumlah sampel serta konsentrasi dari analitnya. Ya. Indikator ini ada bermacam-macam, ada direct injektor, ada split injektor, ada split list injektor, ada injektor cold on column, dan injektor headspace. Ini berbagai macam injektor. Ya, sekali lagi jenis injektor ini sangat tergantung dari jenis kolom dan jumlah sampelnya. Ya, ini adalah gambar dari injektor sharing, ya, jarum suntik. Ya, ini sama dengan yang digunakan di HPLC, SPLC, ya, KCKT, tetapi ini jarumnya lebih kecil, ya, lebih kecil, ya. Tapi ya seperti injektor, seperti injeksi biasa lah. Tapi ini khusus digunakan untuk gas kromatografi. Yang paling umum digunakan ini adalah yang disebut dengan split injektor. Ini kita gunakan kalau kita menggunakan kolom yang kapiler, maka disebut dengan capillary column injector. Ya. Split artinya dipisah, dipecah itu. Ya. Jadi ini adalah gambar dari split injektor. Ya. Sudah lihat ini gambarnya, ya, ada supporting metal, ya, ada guide hole, ya, lubang yang nanti akan di tempat untuk menyuntikkan. Ini sharingnya, ya, nanti ada bagian oven wall or oven top, ya. Kemudian di situ ada septum yang terbuat dari silikon. Kemudian carrier gas-nya masuk, ya, menyertai dengan sampel yang diinjeksikan dari injektor. Ya, kemudian ini ada heated glass liner, ya. Jadi capillary kolomnya itu dimasukkan dalam satu ruang yang juga di situ dipanaskan, ya. Nah, sudah. Kalau kita menggunakan capillary column, saudara lihat, ya, itu permukaannya itu sangat sempit, ya, jadi sangat kecil. Kalau capillary ini diameternya sangat kecil, ya, sehingga jarum itu tidak bisa masuk ke dalam kolom, sehingga ya, nanti diinjeksikan, ya, sebagian akan masuk ke dalam kolom, tapi sebagian besar akan keluar. Ya. Karena daya tampung dari kolom ini sangat terbatas dibandingkan dengan volume yang disuntikkan. Nah, inilah yang nanti masuk split gas stream to waste, ya, jadi nanti akan masuk di cool, ya. Nah, ini yang disebut dengan split injector. Nah, tentu saudara di sini sekali lagi digunakan pada kolom kapiler penyuntikan melalui heated cold dan septum glass liner.
Sebelum masuk ke kolom, sampel mengalami split, ya, dari gas stream menuju ke waste-nya, dibuang. Nah, sehingga nanti di komputer saudara harus pasang, ya, split rasionya berapa, ya. Katakanlah misalnya saudara atur, saudara style split rasionya 1:20. Itu artinya apa? Satu bagian akan masuk di dalam kolom, 20 bagian akan keluar ke waste-nya, ya, tempat pembuangan ini, ya. Nah, tentu nanti kalau saudara kerja di industri, saudara harus mencari berapa split rasionya yang optimal. Selalu harus saudara melakukan optimasi-optimasi, ya, untuk mendapatkan split rasio yang optimal, yang terbaik, ya, untuk pemisahan sampel yang kita analisis. Nah, saudara, sekarang ada teknologi terbaru di dalam injektor, yaitu yang disebut dengan headspace, ya, headspace. Jadi headspace ini, ya, adalah satu perangkat di luar GC-nya, di luar kromatografis gasnya, yang disinilah sampel itu akan diolah lebih dulu, ya. Jadi kalau misalnya saudara nanti bekerja di pabrik rokok begitu, ya, nanti dimasukkan di sini adalah sampel tembakau, gitu, ya, atau isi dari rokok itu. Nah, kemudian di sini senyawa-senyawa yang mudah menguap itu akan dipisah, ya, sisanya yang tidak mudah menguap, ya. Yang mudah menguap itu nanti akan masuk ke dalam GC-nya melalui transfer line, ya, sehingga nanti di sini saudara tidak perlu sharing karena sudah otomatis nanti akan diinjeksikan oleh headspace ini, dan saudara tidak perlu melakukan isolasi melalui destilasi lah apa gitu, ya, karena kalau saudara kerja di pabrik rokok untuk menentukan kadar nikotin itu titrasi, ya. Jadi tembakau itu tidak buat dalam suasana basah, kemudian didestilasi akan keluar nikotinnya. Ya, nikotinnya nanti ditentukan dengan spektro. Tapi kalau ini kita sudah langsung, ya, melalui headspace itu nanti akan masuk kepada GC secara otomatis. Ya, untuk sekali lagi headspace ini hanya bisa digunakan untuk menentukan zat-zat yang mudah menguap. Ya, ini adalah headspace. Ya, mungkin nanti saudara di lantai 9 atau di lantai 10 bisa lihat ada kromatografi gas yang sudah dilengkapi dengan headspace. Ya, kalau di gudang garam ini sudah dibeli sejak tahun 1998. Ya. Tapi di UNER baru tahun kemarin membeli headspace ini. Ya, ternyata di industri-industri lebih maju, tapi sekali lagi ya saudara jangan sampai ketinggalan zaman. Ya. Nah, ini adalah prinsip kerja dari headspace, ya. Jadi ada septum, kemudian ini ada volatile analyte, ya. Kemudian ini nanti dipanaskan, ya. Ini bisa menggunakan matrik ditambah internal standar dan lain sebagainya, ya. Metanol dalam serum misalnya, cyanida dalam lambung, nikotin dalam tembakau, eugenol dalam cengkeh dan lain sebagainya itu bisa dianalisis melalui GC dengan menggunakan headspace ini. Ya. Sekarang yang ketiga adalah kolom. Kolom ini adalah jantungnya GC. Ya. Kolom ini adalah tempat terjadinya pemisahan komponen analit sampel. Ya, jadi kalau kita punya campuran lipagin, lipasol begitu, yang lipagin, lipasol itu akan dipisah, ya, terjadi pemisahan di dalam kolom ini. Ya, sehingga kolom ini adalah
merupakan jantungnya kromatografi gas. Nah, kemudian kolom ini ada bermacam-macam berdasarkan fase diam. Ya, ada yang dalam bentuk partikel, ada yang dalam bentuk wall coated. Dia dilapiskan di dalam lapisan dalam dari bagian dalam kolom. Mekanisme terjadinya pemisahan itu bisa fenomena absorpsi, bisa juga fenomena partisi, perbedaan kelarutan. Ya, kalau absorpsi itu perbedaan gaya absorpsi dari masing-masing analit terhadap kolom. Kemudian kemasannya ada yang dikemas dalam bentuk seperti ini gelas, ya, gelas kaca, tapi ada yang dibuat dalam bentuk stainless. Ya, ini stainless, ini adalah yang kaca. Ya, ini yang terakhir teknologi terbaru adalah menggunakan fuse silika. Ya, masing-masing punya keuntungan dan masing-masing punya kerugian. Misalnya kalau kita punya kolom gelas ya, gelas ini pasti inert ya, tidak akan bereaksi dengan sampel ya, dan bisa dibuat ya dengan model pemanasan kemudian dibuat lingkaran-lingkaran. Tapi kelemahannya ini tentu sangat fragil, mudah pecah ya, jatuh habis sudah. Begitu retak itu sudah tidak bisa dipakai. Ya. Nah, kemudian stainless, stainless juga relatif inert dan mudah dibentuk gitu ya. Tapi kalau stainless ini tidak bisa dibuat dalam bentuk kapiler, ya. Ini biasanya dipakai dalam bentuk kolom. Nah, yang bisa dibuat kapiler itu adalah yang menggunakan fuse silika, ya, silikon yang diperkuat menjadi fuse silikon. Ya, ini bisa dibuat kolom kapiler dengan panjang yang bisa sampai 30 meter, gitu, ya. Tentu dililit seperti ini. Ya. Ini adalah kolom. Ya. Kemudian ukurnya ada yang pack. Ini disebut dengan pack kolom. Ya, pack kolom. Biasanya pendek, hanya sampai 5 sampai 10 meter saja. Ya, sama yang gelas ini juga begitu. Tapi kalau yang dalam bentuk silika ini bisa kita buat lebih panjang dengan diameter yang lebih kecil. Ya. Lalu bagaimana mekanisme pemisahan komponen analit pada kromatografi gas? Saudara misalnya ingin menganalisis pengawet ya dari sebuah produk makanan, misalnya lipagin dan lipasol, gitu. Ya, campuran lipagin dan lipasol. Nah, saudara menggunakan gas kromatografi. Nanti lipagin dan lipasol ini akan bisa terpisah membentuk puncak-puncak sendiri-sendiri. Ada puncak lipagin, ada puncak lipasol gitu. Nah, pemisahan lipagin dan lipasol ini disebabkan oleh perbedaan harga koefisien distribusi, harga KD. Ya. Nah, harga KD ini adalah ya perbandingan antara komponen analit dalam fase gerak, mobile phase, dan dalam fase diam yang digunakan. Jadi harga KD itu adalah sama dengan CS dibagi CM. Konsentrasi analit dalam fase stasioner dibagi dengan konsentrasi analit dalam fase mobile. Jadi, sehingga apa? Makin besar harga CS, tentu makin besar konsentrasi atau afinitas analit dalam fase diam, makin besar juga. Sehingga harga KD-nya juga makin besar. Dan sebaliknya, kalau makin kecil harga CS, maka makin kecil konsentrasi atau kesukaan analit pada fase diam, ya,
sehingga harga KD-nya juga akan menjadi lebih kecil. Nah, ternyata harga KD ini ya ada hubungannya dengan harga TR, retention time, ya, di mana berdasarkan percobaan empiris, maka retention time itu adalah attention time dari mobile phase kali 1 ditambah KD ya kali VS per VM. Nah, pada kondisi kromatografi gas tertentu, harga TM, harga VS dan VM ini konstan. Ya, maka makin besar harga KD, ya tentu makin besar harga TR-nya dan sebaliknya. Makin kecil harga KD, maka akan makin kecil harga TR-nya. Ya, ini hubungan antara retensi dengan harga KD. Tentu setiap analit itu punya harga KD yang berbeda-beda pada kolom yang sama. Di Pagin dan di Paulson punya harga KD yang berbeda. Ya, kalau harga KD di Pagin makin besar, maka harga TR-nya juga makin besar dan sebaliknya. Ya, ini adalah hubungan antara harga KD dan harga TR. Tension time. Ya. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi ya. Sudah tentu ingat ada dua adik namanya Upin dan Ipin. Jadi itu dia ya. Bedanya Upin dan Ipin. Gimana itu Upin atau Ipin? Apa yang membedakan? Saya tahu yang pernah lihat. Warna baju sama rambutnya. Oh, ada rambutnya ya. Yang ada rambutnya itu siapa? Jadi pancirnya itu siapa? Ipin apa Upin? Upin. Upin ya. Benar. Upin. Bener, Bro. Benar ya. Oke. Nah, suatu hari Upin dan Ipin ini diajak Kak Ros. Tahu Kak Ros? Kak Ros itu sang kakak yang sangat disegani oleh Upin dan Ipin. Nah, suatu ketika mereka diajak nonton pameran lukisan. Ya, di sini ada Kak Ros, ya, nunggu di belakang. Lalu mereka dibiarkan untuk nonton pameran lukisan. Ini ada lukisannya, ya, ini lukisannya, ini lukisannya. Nah, apa yang terjadi? Ya, langsung lihat, ya, si hijau itu datang duluan. Kenapa? Si hijau itu tidak suka sama lukisan. Tapi yang merah, dia lihat sini, lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, lihat sana. Dia suka sama lukisan, maka dia datangnya di belakang. Ya. Lukisan ini adalah fase diam. Kalau analit si hijau, analit ini dipakin, itu tidak suka atau kelarutannya lebih kecil atau afinitasnya sangat kecil terhadap fase diam, maka ya harga KD-nya makin kecil, maka TR-nya lebih kecil, dia datang duluan ke Kak Ros ya. Sebaliknya si merah ya ini suka sama lukisan, dia mempunyai afinitas yang tinggi, kesukaan yang lebih tinggi terhadap fase diam, maka dia akan datang belakangan. TR-nya menjadi lebih besar. Ya, jadi sekali lagi KD adalah CS per CM. Ya, harga TR itu tergantung dari afinitas analit terhadap fase diam dibandingkan dengan fase geraknya. Ya, ini adalah analogi prinsip pemisahan di kromatografi gas. Ya. Sekali-sekali tolong saya dibuatkan
animasi menggunakan AI gitu ya. Jadi gambarnya jangan kayak gini nih loh, coba tolong, dibikinkan ya animasi bagaimana Upin dan Ipin, melihat pameran lukisan sehingga akan seperti analit Dipakin dan Dipasal gitu loh, ya. Ini adalah, gambar yang sangat jelek ya. Saya sebetulnya pengen, pakai AI gitu ya untuk gambar ini gitu ya. Jadi, tolong yang jagoan animasi, tolong saya dibikinkan ya. Nanti, eee, saya akan pakai untuk kuliah, ya. Kromotogram, ya. Kromotogram itu adalah sebuah kurva, ya, gambaran kurva yang menghubungkan antara respon detektor dengan, elevation time atau harga TN gitu, ya. Ini adalah, eee eee, secara garis besar produk dari kromatografi gas yang kita tunggu-tunggu itu adalah munculnya kromatogram ini, ya. Karena dengan kromatogram ini kita bisa melakukan analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi misalnya kita punya 2 komponen A dan komponen B, ya. Tentu, ya, kalau KD dari B itu lebih besar dari KD dengan A, maka tentu harga retention time dari B itu lebih besar dibandingkan dengan retention time dari A. Kalau ini adalah retention dari puncak A, ya, ini adalah retention time dari B, ya. Berarti TR dari B lebih besar dibandingkan TR dari A, ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa mengapa mereka bisa terpisah karena ada perbedaan harga KD antara A dan B dalam kolom yang sama, ya. Ini adalah yang disebut dengan kromatogram. Nah, kromatogram ini punya beberapa variabel ya, ada retention time, adalah waktu yang dibutuhkan munculnya puncak, kemudian ada lebar puncak, ada tinggi puncak, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah variabel-variabel yang dari sebuah kromatogram. Dan ini kita by request ya, dari di komputer, nanti saudara bisa pesen, tolong dikeluarkan harga TN-nya, tolong dikeluarkan harga TR-nya, harga H, harga W, AS, harga K, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah variabel kromatogram. Ya, ini kalau tiap puncak satu puncak. Kalau antar dua puncak itu bisa dicari ya harga selektivitasnya dan bisa juga dicari harga resolusinya ya yang sering kita sebut sebagai RS ya harga RS. Selanjutnya nanti kalau saudara mengoperasikan kromatografi gas di komputernya, saudara bisa minta data-data ini. Data ini akan muncul by request atas permintaan. Ya, seperti kalau saudara ingin makan di rumah makan, maka saudara bikin pesanan gitu ya. Ya. Soto, es teh, terus apa gitu ya. Nanti itu akan keluar. Sama dengan ini saudara. Ini juga by request ya. Dipesan lewat komputer tentu. Ya. Ya. Sekarang bagaimana prinsip pemilihan kolom dalam kromatografi gas. Ya, pemilihan kolom ini menggunakan prinsip like dislike, suka tidak suka, ya, like dislike. Ya. Kalau kita punya analit yang sifatnya polar, maka kolomnya harus polar. Kenapa?
Polar dengan polar kan suka, saling mencintai kan, polar sama polar. Kalau analitnya polar, kolomnya polar, mereka itu nanti bisa ada retensi gitu ya, bisa ditahan lah begitu oleh kolomnya. Sehingga muncul harga ATR. Tapi kalau yang dipilih non polar ya bablas. Jadi mereka sama sekali tidak diretensi oleh kolomnya. Nah, biasanya kolom yang polar itu sering kita sebut sebagai normal phase kolom, fase normal. Bahannya apa? Bahannya biasanya terbuat dari silika gel, SiOH, SiOH, SiOH. Ya, hidroksi ini kan polar itu, ya. Nah, nama dagangnya biasanya kita sebut dengan polar. Nah, mekanisme pemisahannya apa? Mekanisme pemisahannya berdasarkan fenomena absorpsi, ya. Yang biasanya ini dalam bentuk pack kolom yang tadi sudah saya gambarkan, yang pendek tadi ya, yang dalam bentuk pack kolom. Nah, sebaliknya, kalau analitnya non polar, tentu kolomnya juga harus non polar, harus light gitu. Yang ini biasanya disebut dengan reverse phase. Bahannya apa? Bahannya adalah derivat dari polysiloxane. Jadi SiOH, SiOH, SiOH tadi ya beberapa OH-nya diganti gugus-gugus yang non polar. Misalnya bisa metil, bisa fenil, biasa siano gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan kolom ini biasanya mekanisme perpisahannya adalah menggunakan proses partisi. Perbedaan kelarutan dari analit terhadap fase diamnya. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kapiler kolom. Jadi kalau saudara bekerja di pabrik alkohol yang di Mojokerto, ya, itu produknya kan alkohol itu kan polar, ya kan? Mungkin saudara beli kolomnya harus yang polar, yang mereknya Porapak gitu, itu dalam bentuk pack kolom, ya. Jangan salah loh ya, nanti membeli kolom. Sebab apa? Pedagang kolom itu dari kantornya mereka itu berprinsip siapa hari ini yang harus kumakan. Yang dimakan itu orang bodoh-bodoh gitu yang bisa dikelabui. Ini harganya murah ini bikinan luar negeri. Tapi nggak cocok dengan produk yang kita punyai di industri. Sebaliknya, kalau saudara misalnya bekerja di industri kosmetik, ya di Latulit, misalnya begitu, pasti produknya adalah minyak seri yang wangi-wangian gitu loh. Wangi-wangian itu biasanya adalah uh, sebuah senyawa dengan rantai panjang yang sifatnya non polar. Maka kolomnya harus dibelikan kolom yang non polar juga derivasi elektrosan ya, dan ini harus dalam bentuk kapiler karena biasanya komponennya itu kalau di kosmetik itu bisa lebih dari 10 gitu ya, sehingga ini harus menggunakan kolom kapiler ya. Nah, polaritas itu biasanya diukur dengan apa yang disebut dengan McReynolds constante ya. Jadi kalau kita punya apa, kolom dengan isi squalene, ini adalah hidrokarbon, ini sangat nonpolar ya, ini biasanya diberi nilai 0. Kalau metil silikon ini metil silikon, jadi silikon SiOH, SiOH, OH-nya sebagian diganti dengan metil. Maka di sini akan konstantenya akan meningkat. Kemudian kalau 90%, 40% diganti metil, 5% fenil, 1% vinil, ini lebih non-polar lagi, ya. Sehingga nanti indeks konstannya menjadi lebih besar. Makin tinggi konstanta McReynolds-nya, makin tinggi polaritas kolom, makin tinggi polaritas analit yang diperlukan. Ya, ini adalah McReynolds constant.
Kemudian yang keempat, komponen keempat adalah detektor. Perannya adalah untuk mendeteksi, menghasilkan sinyal untuk direkam menjadi kromatogram. Ya. Misalnya sinar respon detektor RD itu sebanding dengan konsentrasi analit atau jumlah massa analitnya. Jadi ini seperti hukum Lambert-Beer gitu ya, hubungan antara konsentrasi dengan absorban gitu. Ini adalah hubungan konsentrasi dengan respon detektor. Respon detektor di dalam kromatografi gas ini biasanya diukur dengan peak area, ya, harga peak area. Jadi nanti akan ada hubungan linier antara peak area dengan konsentrasi. Ya. Nah, detektor ini mempunyai karakteristik dan mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Untuk kalau detektor itu lebih sensitif, ya, limit deteksinya rendah. Dengan konsentrasi yang kecil, detektor itu bisa mendeteksi. Itu artinya makin sensitif, menunjukkan respon tinggi dengan kadar yang rendah. Ya. Ini yang kedua adalah tentang dinamik linearnya. Hubungan antara peak area dan konsentrasi itu harus pada rentang yang tinggi, gitu ya, rentang yang besar, gitu, ya, sehingga bisa diaplikasikan baik pada konsentrasi rendah maupun pada konsentrasi yang lebih tinggi. Ya. Kemudian berikutnya adalah selektif, ya, dia bisa memisahkan antara nipagin dan nipasol. Ya. Bersifat selektif terhadap molekul analit, ya, tentu dapat memisahkan analit dengan baik. Tentu idealnya detektor itu harus sensitif, rentang dinamiknya besar dan selektif, ya. Tapi ya setiap detektor itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, tidak ada sebuah detektor yang ideal seperti ini, nggak ada. Ya, selalu ada keterbatasan tertentu. Ya, sehingga betul-betul harus kita pilih detektor yang sesuai dengan tugas kita nanti di industri. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis detektor, ada thermal conductive detektor, ada flame ionisasi detektor atau FID, ada nitrogen phosphorus detektor FIDNP, kemudian ada electron capture detektor, dan ada flame photometric detektor, ada photoionization detektor, ada Fourier transfer infrared detektor FTIR, dan tentu ada spektrofotomassa sebagai detektor. Semua jenis detektor ini kecuali FTIR dan spektrofotomassa merupakan detektor yang blind, buta, seperti orang buta. Dia bisa mendeteksi, tapi dia tidak bisa mengidentifikasi. Ada orang lewat dari tongkatnya, ada orang lewat, betul, tapi siapa yang lewat, dia nggak tahu. Ini adalah blind detector. Bisa mendeteksi, tapi tidak bisa mengidentifikasi. Nah, kalau kita menggunakan detektornya itu Fourier transform infrared atau FTIR, atau kita menggunakan GCMS, itu mass spectra, kita selain bisa mendeteksi juga bisa mengidentifikasi. Ya, ini adalah tentang detektor. Yang paling umum digunakan di lapangan, di industri-industri, ya, itu adalah FID. Ya. Ini adalah yang paling umum digunakan, ya, membutuhkan gas hidrogen dan oksigen atau kompresor udara tekan untuk menghasilkan nyala flame. Ya. Kemudian untuk kolom kapiler diperlukan make up. Ya, misalnya helium atau nitrogen akan aliran gas pembawa lebih optimal sekaligus untuk mendinginkan detektor.
ya. Dinamik linearnya relatif sangat tinggi ya, sampai 10 atau 7 ya. Ini adalah RFID detektor ya. Ini gambarnya Saudara ya. Jadi di sini dibutuhkan adanya film ya, ada nyala di sini. Nah, film ini dihasilkan dari campuran ya hidrogen, kemudian oksigen atau udara yang nanti akan menimbulkan nyala api. Dan inilah yang nanti akan membakar ya semua sampel yang lewat ya untuk menjadi CHO-min ya, dan inilah yang nanti akan menimbulkan sinyal elektrik ya, sehingga nanti bisa diubah menjadi kromatogram. Sekali lagi, ini adalah termasuk kategori detektor universal, dapat digunakan untuk analis apa saja semua analit yang mengandung atom C, H, dan O. Tapi tentu tidak bisa menganalisis kadar air, karena air itu isinya cuma H dan O, tidak ada C-nya. Ya. Kemudian termasuk kategori detektor destruktif, karena senyawa itu dibakar sehingga dia akan pecah menjadi CH2 plus min ditambah H2O dan elektron. Ya. Nah, ini paling umum digunakan hampir semua detektor gas kromatografi yang ada di Indonesia itu punya detektor RFID, mungkin dengan ya tambahan detektor yang lain. Tapi yang paling umum digunakan adalah FID, Flame Ionizing Detector. Ada satu detektor yang sangat extraordinary gitu ya, sangat khusus gitu. Ini untuk mendeteksi gugus elektronegatif, terutama halogen. Terus pembawa yang dipakai campuran metana dan argon. ECD terdiri dari sel dengan elektrode Ne isotop ya, Ne63 radio. Ini adalah isotop radioaktif ya. Kemudian elektron sinar beta bergerak dari elektrode ke anode katode, dan jika sampel yang di elektronegatif akan terjadi pengikatan elektron yang menyebabkan perubahan arus listrik, maka terjadi sinyal yang nanti diubah menjadi kromatogram. Ya. Saudara, di Amerika dan di Jepang itu diberlakukan aturan bahwa impor minyak sawit dari Indonesia dan negara-negara lain itu dipersyaratkan tidak boleh mengandung pestisida halogenitik, ya endrin dan lain sebagainya. Sehingga apa? Setiap produk ekspor minyak ke Amerika dan Jepang harus melalui pemeriksaan bebas dari pestisida halogen, ya. Sehingga Bimoli karena mau ekspor ke Jepang dan Amerika, mereka mau beli alat ini, ya GC dengan detektor ECD, ya elektron cathode detektor. Nah, saya sarankan kepada Bimoli sebaiknya jangan beli. Kenapa? Kalau kita mempunyai alat ini karena kita menggunakan isotop radioaktif, maka ruangnya harus tidak tembus radioaktif. Operatornya harus menggunakan pakaian seperti astronot, ya, dan mereka harus mendapat sertifikat untuk menjalankan alat dengan radioisotop, ya. Tentu ini menjadi sangat mahal. Makanya saya bilang, nggak usah beli alatnya dan nggak usah melakukan analisis sendiri. Bisa pesen itu ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ada di situ di Bandung.
ya. Mereka punya alat ini dan mereka menerima jasa pemeriksaan, ya. Dan lebih baik ya dan lah daripada beli mesin jahit sendiri gitu ya. Akhirnya mereka mau, ya, akhirnya nggak jadi beli ya karena ini sangat tapi kalau misalnya nanti suatu ketika saudara masuk di industri yang menggunakan ECD ini, tentu saudara harus tahu beberapa persyaratan yang diperlukan. Nah, sekarang saya bicara yang terakhir tentang oven, ya oven. Oven itu eh, bisa dijalankan atau diatur menggunakan isoterm. Jadi selama proses pemisahan, suhunya dijaga tetap menggunakan satu suhu saja, satu temperatur tertentu saja. Tapi kalau saudara punya sampel yang isinya sangat kompleks dengan titik-titik yang berbeda-beda, mustahil saudara bisa memisahkan analit itu dengan kondisi isoterm. Maka diperlukan apa yang disebut dengan temperatur program oven. Ya. Pada temperatur program itu selama proses pemisahan digunakan suhu yang berbeda. Ya, untuk mengantisipasi perbedaan titik-titik dari analit yang berbeda-beda. Di komputer nanti saudara atur temperatur program. Pertama saudara harus menentukan initial temperature dan initial time-nya. Waktu awalnya berapa menit dan suhunya berapa. Kemudian setelah itu ditentukan temperatur rate-nya. Suhunya mau dinaikkan berapa derajat per menit. Ya, temperatur rate-nya. Kemudian ditentukan final temperature dan final time-nya. Ya, suhu terakhir berapa derajat dan berapa lama. Ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi misalnya initial time-nya 45 derajat Celcius. Dipertahankan selama 5 menit. Kemudian suhu dinaikkan ya dengan kecepatan 10 derajat per menit. Ya. Kemudian pada finalnya dibuat suhunya 145 derajat selama 5 menit. Ya. Initial time 45, 5 menit. Finalnya 145, 5 menit. Rate-nya 10 derajat per menit. Ini memerlukan durasi berapa menit ya? Dari awal sampai akhir. Ini Gracia. Ayo Gracia. Gracia mana? Grace. Oh, muncul. Kita ini. Gracia Luka. Ini totalnya 20 menit kah? Ya. Siapa ini yang jawab nih? Saya Hitaro, Prof. Oh ya. Gimana ceritanya? Gak bisa Uh, jawab. Ini kan yang awal 5 derajat selama 5 menit, itu 5 menit sendiri. Terus kenaikan suhunya 10 derajat Celcius per menit. Dari 45 sampai 145 itu berarti 10 menit, karena naiknya 100. Terus di akhir ada 5 menit lagi. Jadinya 20 menit. Oke, pintar. Pintar. Ini ujian keluar loh ya. Nanti. Makanya saya tanyakan. Ya. Oke. Ini penting ya. Temperatur program. Karena ini sebuah contoh. Jika sebuah sediaan koyok ya. Koyok ya.
yang ditempel di punggung itu ya. Isinya itu adalah menton, mentol, dan metriastal. Pada waktu dilakukan isoterm 110 derajat 12 menit. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Puncaknya tidak terpisah, masih ada tidak baseline. Ya, dan ini sudah terpisah, tapi peak-nya masih tidak ideal karena tidak simetris dan lain sebagainya. Selama 12 menit. Nah, setelah dibuat temperatur program, suhu awalnya 60 derajat selama 1 menit, rate-nya 30 derajat per menit, finalnya 129 menit, ya, maka yang terjadi adalah seperti ini. Sama-sama 12 menit, waktu yang dibutuhkan 12 menit. Tapi saudara lihat, betapa indahnya kromatogram yang diperoleh. Menton dan mentol terpisah dengan sangat baik, peak-nya runcing, ya, metriastal juga terpisah dengan baik, dan peak-nya cantik, ya, seperti Dian Fahira langsing begitu ya. Ya, ini adalah berkat adanya usaha program temperatur. Jadi nanti saudara kalau kerja di industri, di pabrik harus inovasi seperti ini. Kok hasilnya nggak bagus ya, coba dibuat dengan temperatur. Ya. Nah, ini juga begitu, saudara. Ini ada sebuah senyawa ya terdiri dari 7 komponen, ya, dibuat isoterm 230 derajat, ya, selama 32 menit. Ya. Ternyata komponen 1, 2, 3, 4 ini nggak misah. Tuh, ya. Dan ini misah, tapi peak-nya sangat tidak ideal. Apalagi ini ya, peak-nya sangat tidak ideal. Dan kemudian dicoba menggunakan temperatur program, ya, suhu awalnya 50 derajat, suhu akhirnya 239 derajat, dan ternyata saudara hasilnya 7 komponen itu terpisah dengan sangat baik. Ya, sama-sama membutuhkan waktu 32 menit, ya, tapi luar biasa hasilnya. Mungkin iseng-iseng ya. Ini berapa sih rate-nya? Awalnya 50, akhirnya 239 selama 32 menit. Berapa rate-nya ya? Saya bisa ngitung. Berapa derajat per menit? Sekitar 8,2 derajat per menit. Berapa dibagi berapa? Tadi rate-nya apa selama 23 menit benar, Bro? 23 menit. Nah, itu hitung-hitungannya gimana? Saya ini 239 dikurangin 50 dapat 189, terus dibagi waktunya tadi selama 23 menit ya. Ya, oke. Ya. Mau jawab seperti ini. Oke ya, ini adalah, nah, kemudian ini adalah data sistem ya untuk menghasilkan kromatogram. Ya, kromatogram itu ya sekali lagi ini adalah sebuah kurva yang menunjukkan hubungan antar respon detektor, biasanya dinyatakan dengan peak area dengan waktu. Ya, sehingga nanti akan ada TM atau T0 itu adalah waktu retensi dari fase mobile phase. Ini adalah waktu retensi dari komponen B, ini adalah waktu retensi dari komponen A. Tapi selain waktu retensi ada luas puncak, ada tinggi puncak, ada simetrik atau tailing faktornya, ya, kemudian juga ada harga resolusi, ada harga N, dan ada harga TP. Itu semua nanti akan disaksikan oleh komputer, ya. Dan tentu itu by request ya. Saudara minta data apa saja.
Ya tentu tergantung dari keperluan kita untuk analisa kualitatif kah ataukah analisa kuantitatif. Ya, sehingga ada data-data yang kita perlukan untuk bisa dipakai untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Nah, ini adalah apa? Peak ya. Peak itu idealnya simetris ya, pinang dibelah dua, belahan kiri sama dengan belahan kanan. Tapi kadang-kadang yang kita dapatkan itu tidak simetris. Nah, itu bisa dihitung ya, ya faktor eh, tailingnya atau fronting faktornya itu seperti apa. Itu biasanya diberi notasi dengan harga T. Nah, T ini bisa kita hitung menggunakan rumus B dibagi A. Ya, jadi kita bisa hitung juga menggunakan rumus yang lain. Ya, misalnya T sama dengan B ya dibagi dengan 2F. Ya, jadi ini ada 5%, ada 10%. Itu maksudnya begini. Ini kan tinggi puncak. Ya, ini ada tinggi puncak. Ya, kemudian kita ambil yang 5% dari tinggi puncak. Ini yang warna hijau itu. Ya, warna hijau ini. Nah, sebelah kiri dari garis puncak itu kita sebut dengan F. Sedangkan di sebelah kanan dari garis merah itu disebut dengan B. Maka harga T-nya adalah B dibagi 2F. Ya, tentu idealnya kalau simetris W dibagi 2F itu mendekati 1 gitu. Nah, bisa juga kita hitung kalau kita potongnya di 10% yang merah ini. Ini 10% dari tinggi puncak. Di sebelah kiri ada A, di sebelah kanan ada B. Maka faktor frontingnya atau tailing faktornya adalah T dibagi B dibagi A. Kalau B ini sama dengan A, sebelah kiri dan sebelah kanan sama, artinya simetris, maka tentu akan mendekati harga 1. Ya, dan kadang-kadang tailing faktor ini kita tentukan. Ya, saya pengen tailing faktor itu tidak boleh lebih dari 5% atau barangkali 10%. Itu tergantung dari usernya, pemakainya. Ya, tidak ada ketentuan harus sekian-sekian, enggak. Itu tergantung dari kebutuhan pemakainya. Nah, saudara, kolam yang kita gunakan itu kita usahakan efisien, gitu ya. Untuk mengukur efisiensi kolom itu menggunakan harga N, ya, di mana N itu adalah disebut dengan jumlah plate teoritis. Jadi kalau kita punya kolom A, ya, kita punya kolom B, ya. Nah, kolom A ini terdiri dari plate teoritis, ya, kotak kecil-kecil ini, kotak kecil-kecil ini, ya. Tentu makin banyak jumlah kotak kecil ini yang disebut dengan pleteoritis. Ini di mana pleteoritis ini adalah sebuah ruang di mana di situ terjadi pemisahan sempurna antara komponen di dalam sampelnya. Ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa kolom A itu pleteoritisnya lebih banyak dibandingkan dengan kolom B. Dan dengan panjang yang sama, dengan diameter yang sama, maka pleteoritis dari A itu lebih besar dibandingkan dengan teoritis dari B. Nah, ini nanti akan ditunjukkan dengan harga N, ya. Itu adalah jumlah pleteoritis. Ya, unit terkecil dalam kolom yang di dalamnya terjadi pemisahan analit secara sempurna. Itu adalah pleteoritis. Mungkin banyak jumlah pleteoritis, kolom itu makin efisien. Dengan panjang dan diameter yang sama, maka harga N dari kolom A
tentu lebih besar dibandingkan dengan kolom B. Nah, harga N itu bisa dihitung berdasarkan percobaan empiris ya. Harga N itu sama dengan 16 kali TR dibagi W kuadrat. Harga TR dibagi dengan lebar puncak. Jika makin kecil lebar puncaknya, makin ramping peaknya, maka harga N itu makin besar. Tanda bahwa kolom itu sudah digunakan secara efisien. Nah, kemudian selain harga N, efisiensi kolom itu dinyatakan dengan harga HETP. Ya, height equivalent to yang disebut dengan H. Ya. Jadi di sini kita juga bandingkan kolom A dan kolom B, di mana ada perbedaan dalam besaran dari harga H-nya. HETP, height equivalent theoretical plate. Satuan panjang kolom yang secara setara dengan satu plate teoritis. Ya. Jika panjang kolom sama L, maka harga H sama dengan L dibagi dengan N. Ya. Jadi H sama dengan panjang kolom dibagi dengan plate teoritis. Tentu makin kecil harga H, kolom itu makin efisien. Jika panjang dan diameter sama, maka harga H kolom A lebih kecil dibandingkan kolom B. Maka kolom A termasuk kolom yang lebih efisien dibandingkan dengan. Nah, sekarang kalau kita punya dua peak, tentu di sini akan ada derajat keterpisahan antara satu komponen dengan komponen lain. Jika RS ya itu bisa dihitung melalui rumus TR2 dikurangi TR1 ya dibagi dengan setengah W1 plus W2. TR2 ini adalah harga TR yang lebih besar ya. Dengan TR1 itu adalah harga TR yang lebih kecil, yang kalau ada dua kolom maka yang TR yang besar itu dianggap TR2, kalau TR-nya lebih kecil itu TR1. Dibagi dengan setengah W1 plus W2. Lebar puncak kolom 1 ditambah lebar puncak kolom 2. Ya. Ini lagi, harga RS ini merupakan ukuran derajat pemisahan dua analit yang berurutan dengan mempertimbangkan lebar puncaknya. Ya, lebar puncak yang digunakan pada umumnya dalam perhitungan adalah setengah dari tinggi puncak. Ya. Kemudian harga RS ini bisa dihubungkan dengan harga N, harga alfa, dan harga K. Jadi rumusnya adalah seperti ini, di mana harga alfa itu adalah disebut faktor kapasitas ya, itu adalah TRY dikurangi TM. Komponen Y dikurangi retention time dari fase gerak. Ya, TRX dikurangi TM. Ya. K itu adalah TR dibagi TM dikurangi TM dibagi dengan OM. Ya. Sedangkan di sini juga bisa dihitung ya. Harga A-nya, harga B-nya ya, dan harga C. Ya. Nah, itu adalah ukuran dari efisiensi. B itu adalah selektivitas dan C itu adalah kapasitas. Ya. Di mana sekali lagi N sama dengan 16 kali TR per W kuadrat. Ya. Jadi kalau saudara punya data alfa, punya data harga K, saudara punya harga N, maka saudara bisa menghitung harga resolusi. Dan ini adalah menandakan sejauh mana efisiensi, selektivitas, dan kapasitas dari kolom yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita punya 4 kromatogram, kromatogram A, B, C, dan D. Ini efisiensinya kurang sekali ya, karena
puncaknya terlalu gemuk lah gitu, nggak bisa lagi. Selektivitasnya kurang karena kedua komponen tidak terpisah. Kapasitasnya juga kurang. Ya, kalau B itu efisiensinya sudah mulai baik karena puncaknya semakin ramping, tapi belum terpisah, berarti selektivitasnya kurang dan mempunyai kapasitas yang cukup karena bisa memunculkan dua peak yang dikehendaki. C ini efisiensinya kurang, ya, walaupun selektivitasnya baik dan kapasitasnya cukup. Ya, tentu yang ideal itu adalah yang D, ya, puncaknya ramping, ya, keduanya terpisah dengan baik dan bisa memunculkan dua puncak yang dikehendaki. Ya, tentu saudara kalau bekerja di industri, ya, jangan putus asa ya kalau hasilnya seperti A. Biasanya pemula memang begitu, ya, tapi melalui proses optimasi, percobaan-percobaan inovatif, maka nanti akan bisa ditemukan kromatograf yang ideal seperti yang D ini. Ya. Di bulan pertama di industri pegang GC itu memang harus banyak coba-coba. Biasanya pengalaman saya menjadi apa, ya katakanlah menjadi ya, ahli di beberapa industri rokok ya itu kalau pegang GC itu biasanya mereka itu 3 bulan pertama setelah GC-nya datang itu baru ya bisa menemukan kondisi optimal ini. Ya, ya. Sudah, saya stop dulu ya. Saya tak minum dulu ya. 5 menit aja.
Saya akan lanjutkan, saudara. Jadi dalam chromatographic fast itu adalah sebuah hukum yang sangat penting ya, disebut dengan hukum Pandenter. Di mana hukum Pandenter ini menghubungkan antara harga H, equivalent in H omega plate dengan kecepatan fase gerak, ya, yang saya singkat dengan U, ya. Jadi ada hubungan antara H dengan U. Nah, Jumlah H itu adalah sama dengan A ditambah DB dibagi dengan U ditambah dengan C kali U. Ya. Tentu saja kita menginginkan di dalam kromatograf gas kita itu harga H itu sekecil-kecilnya ya, kalau bisa itu mendekati 0 gitu ya. Nah, harga H itu selalu dipengaruhi oleh eddy diffusion ya. Dipengaruhi juga oleh distribusi longitudinal, ya, di mana O itu adalah kecepatan fase gerak. Ya. Nah, jadi sedangkan C itu adalah efek transfer dari analitnya. Ya. Saya akan coba jelaskan satu persatu A, B, dan C ini. Jadi faktor A ini disebut dengan eddy diffusion. Ini adalah multipad effect. Jadi analit itu pada waktu melewati kolom itu gerakannya itu acak gitu ya, tidak teratur. Karena apa? Karena kolomnya terdiri dari partikel-partikel yang ukurannya tidak sama, bentuknya tidak sama, ya, sehingga itu akan mempunyai efek yang disebut dengan efek jalur. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan seperti ini disebut dengan pure irregular back column. Jalur yang ditempuh berbelit-belit, maka A-nya menjadi besar, sehingga A-nya juga menjadi besar juga. Tapi kalau kolom ini partikelnya dibuat lebih teratur, bentuknya sama, ukurannya sama, dan lebih kecil, ini menjadi lebih fair. Ya, ini biasanya ditempuh cukup bebas, maka A-nya lebih kecil. Tentu yang ideal adalah kalau kita menggunakan jus silika kolom. Ya, di sini yang sangat baik ya, sehingga jalur yang ditempuh bebas hambatan. Kenapa? Di sini fase diam itu ya dilapiskan pada bagian dalam dari kolom. Maka disebut dengan wall coated open tubular column. Ini adalah tipe yang ideal sehingga harga A-nya itu sangat kecil dan tentu kalau A-nya kecil, H-nya juga menjadi sangat kecil. Ini berikutnya adalah yang disebut random molecule diffusion. Jadi saudara, kalau sampel itu disuntikkan terdiri dari beberapa molekul, maka molekul ini akan menuju detektor ya atas dorongan dari fase gerak itu dengan gerakan yang acak ya, tidak teratur gitu. Ada yang lambat, ada yang cepat gitu, sehingga apa? Ini menimbulkan peak yang mungkin tidak ideal karena mungkin lebar puncaknya menjadi sangat besar. Ya. Molekul ini berat tidak linear bersamaan namun random, tidak teratur. Ya. Pada kromatografik gas, efek ini makin besar dibandingkan kalau pada KCKT. Ya, makin kecil mu, tentu makin besar B-nya. Ya. Tentu ini usaha yang dilakukan dalam menggunakan gas dengan pembawa dengan BM yang lebih kecil. Andai kata boleh memilih antara nitrogen dan helium, tentu kita milih yang nitrogen karena BM-nya lebih besar. Yang berikutnya adalah efek transfer massa. Ini sangat tergantung dari kolomnya. Ya, kolom itu ada partikel di mana ada partikelnya itu berupa sebuah lapisan yang tebal, ya, tapi di sini lapisannya tipis gitu, ya, sehingga ini akan menimbulkan efek harga C, ya.
Ini adalah jenis-jenis kolom. Tadi sudah saya buat, ada yang gelas, ada yang stainless, ada yang fluorescent silika. Ini yang isinya partikel, ini yang isinya lapisan open tubular kolom, ya. Dan ini juga termasuk yang open tubular kolom. Sudah, saya bicarakan tentang derivatisasi. Jadi dulu kromatografi gas ini dianggap hanya bisa digunakan untuk zat-zat yang mudah menguap, yang titik didihnya rendah, ya. Tapi dengan kemajuan teknologi kita bisa melakukan derivatisasi, ya, mengubah suatu senyawa menjadi senyawa lain yang punya sifat-sifat kimia fisik yang memungkinkan dilakukan analisis dengan menggunakan kromatografi gas. Bisa menurunkan titik didihnya, bisa menurunkan ya elektronegativitasnya dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini ya tujuannya adalah untuk meningkatkan volatilitas analit dengan menurunkan titik didihnya, meningkatkan sensitivitas detektor sehingga menurunkan LOD-nya, bisa meningkatkan stabilitas analit. Ya, ini adalah tujuan derivatisasi. Ya. Contoh, kalau misalnya kita punya asam lemak, asam palmitat, asam stearat, ya asam oleat gitu, itu titik didihnya sangat tinggi sehingga nggak mungkin dilakukan dengan GC. Tapi kalau ini dibuat esternya, diesterifikasi dengan natrium metanolat di dalam larutan boron triklorida, maka nanti akan menjadi metylester asam lemak yang mempunyai titik didih yang sangat indah dan bisa digunakan analisis menggunakan gas kromatografi. Ya, titik didihnya tinggi, KG tidak aplikabel. Kemudian kalau dibikin esternya, ya, maka natrium metanolat, ya, nanti CH3-nya akan masuk, situ akan menjadi ester, maka ini titik didihnya menjadi sangat rendah dan bisa digunakan analisis dengan kromatografi gas. Ini adalah sebuah contoh derivatisasi, ya. Jadi kita punya sebuah campuran, ya, di mana ada pseudoephedrine, ada dextrometorphan, ada tribolidin, yang ternyata pada analit ini, ya, pseudoephedrine itu peaknya sangat jelek lah. Nah, kemudian diderivatasi komponen dimestan ini, sirup ini dengan menggunakan trifluoroastik anhidrid TFA. Ya, ternyata nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya, mereka terpisah dengan bagus dan peaknya sangat bagus juga. Ya, ini adalah contoh derivatisasi. Ya. Oke, saya akan bicarakan tentang aplikasi dari kromatografi gas. Ya, tentu ini bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dengan GC itu berbasis pada peak area. Karena peak area itu nanti akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Ya. Nah, di sini nanti akan ada beberapa teknik, ya, ada menggunakan standar internal, ada normalisasi, ada eksternal standar, ya, dan ada internal standar, ya. Nah, khusus untuk standar internal, saya mau ingatkan, ini standar internal itu tidak sama dengan standar, tapi mempunyai struktur kimia yang mirip dan satu golongan. Misalnya, kita ingin menganalisis etanol, ini digunakan internal contohnya bisa butanol, ya, satu golongan tapi mempunyai respon detektor yang beda. Kemudian kita juga bisa menggunakan, ya, analisis kuantitatif tanpa kurva baku, atau biasanya disebut dengan single point calibration. Ada standar eksternal di mana
konsentrasi sampel sama dengan peak area sampel dibagi dengan peak area standar kali konsentrasi standar. Ya. Kalau kita menggunakan internal standar, maka di sini bedanya adalah peak area sampel dibagi dengan peak area internal standar dibagi dengan peak standar dibagi dengan PA dari internal standar kali konsentrasi standar. Ya, ini adalah yang single point calibration, baik internal maupun eksternal. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh, saudara. Nanti saudara bisa pelajari, ya, apa yang disebut dengan multi komponen dengan standar tanpa kurva baku menggunakan metode normalisasi. Ya. Jadi kita punya komponen XYZ, ya, standarnya. Ini kita punya sampel, juga punya puncak 3 XYZ. Mereka punya peak area masing-masing, dan dari sini nanti akan kita bisa hitung berapa persentase dari X, Y, dan Z di dalam sampel berdasarkan harga peak area dari standarnya. Ya. Nanti saudara bisa pelajari, ya, menghitung respon faktor dulu. Ya. Ya. Kemudian analisis kuantitatif dengan kurva baku, ya, disebut dengan multi-level calibration. Kalau standar eksternal, maka kurva bakunya adalah konsentrasi versus peak area. Maka nanti akan ada hubungan linear antara peak area dan konsentrasi, dirumuskan dengan persamaan regresi Y sama dengan BX plus A. Nah, kalau standar internal, saudara, ya, sama dengan eksternal standar, tapi sumbu Y-nya itu adalah peak area analit dibagi dengan peak area internal standarnya versus konsentrasi, ya. Jadi di sini Y-nya adalah peak area analit dibagi dengan peak area internal standarnya. Nah, analisis kualitatif untuk GC itu berbasis pada waktu retensi. Oke, jadi dengan prinsip kalau standarnya mempunyai TR A, sampelnya TR-nya juga A, maka dianggap sampel itu sama dengan standar. Di sini ada beberapa teknik, ada standar eksternal, ada standar internal, ada peak spiking, dan peak shifting. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh, ya, bagaimana standar eksternal. Ya, jadi jika TR sampel sama dengan TR standar, maka sampel sama dengan standar. Nah, kalau internal itu standar, sampel ditambah zat lain, ya, kemudian nanti diinjeksikan. Ya, jadi ada standar internal, ya, nanti kalau di sini relatif waktu retensinya sama, maka dianggap sama sampelnya itu sama dengan standarnya. Ya. Kalau spiking ini ditambah, jadi ke dalam sampel ditambah standar. Nanti akan ada perubahan luas area, tapi TR-nya tetap. Ya. Tapi kalau TR-nya muncul dua peak yang lain, berarti ini ada pengotornya. Ya. Kalau peak setting itu kondisi GC-nya dibeda-beda, diubah-ubah. Misalnya dari 200 derajat, ya, diubah menjadi 250 derajat, dirubah menjadi 300 derajat. Kalau harga TR-nya tetap, ya, untuk dianggap bahwa sampelnya sama dengan standarnya. Ya. Ya. Yang paling mutakhir analisis kuantitatif itu adalah menggunakan spektor potri massa. Ya. Jadi di sini ada gas kromatografi, kemudian dikoneksi, dikopol dengan MS, ya, maka disebut dengan GCMS atau KGSM. Nah, kehebatannya di sini selain mengidentifikasi, dia juga bisa mendeteksi jika dia bisa mengidentifikasi. Ini adalah contoh, ya, spektra massa dari GCMS untuk senyawa ketopropin. Ya.
ketoprofen nanti bisa dideteksi harga TR-nya berapa dan masing-masing komponen itu nanti ditunjukkan berapa berat molekulnya. Ya, ini yang disebut dengan spektra massa. Dari spektra massa ini akan bisa ditentukan senyawa kita itu apa. Karena apa? Setiap senyawa itu punya spektrum massa yang spesifik. Jadi semacam sidik jari gitu. Ya, jika kalau muncul spektra seperti ini, oh ini ketoprofen. Kalau spektranya seperti ini, oh ini adalah ephedrine. Kalau spektranya seperti ini adalah paracetamol dan lain sebagainya. Ya, dan itu sudah ada library-nya. Kita tinggal mencocokkan dengan library yang sudah ada. Ya, ini adalah bentuk-bentuk dari spektra massa. Ya. Aplikasi KGSM ini tentu dengan membandingkan spektra massa dari KGSM dengan library spektra massa yang ada dapat dilakukan identifikasi suatu senyawa. Senyawa ini apa? Ya, jadi kalau misalnya kita punya bioaktif, metabolit dari herbal, begitu ya, kemudian kita analisis dengan GCMS, ketemu beberapa molekul, ya maka kita bisa menentukan apa molekulnya itu, ya senyawa apa itu. Kita bisa melakukan elusidasi struktur kimia dari bioaktif di dalam herbal. Bisa identifikasi nyawa toksik ya dalam sampel biologis, korban keracunan atau obat dalam cairan tubuh pasien, itu kita bisa analisis ya sampai kepada identifikasinya. Ya, identifikasi mikroba dalam makanan, minuman berdasarkan senyawa marker dari mikroba itu ya seperti disertasinya Burista ya itu bisa mengidentifikasi adanya Staphylococcus yang ada dalam jajanan yang ada di sekolah-sekolah. Disertasinya Ibu Asri itu bisa mengidentifikasi bahwa TB itu sudah resisten terhadap INH berdasarkan sawer marker yang ada di dalam kuman TB. Saya kira itu. Sekali itu saya berikan latihan-latihan ya, yang nanti saudara bisa kerjakan. Dan kalau ada keinginan untuk masukan dari saya, bisa dikirim ke saya untuk saya berikan komentar. Ini adalah latihannya ya. Selamat berkarya, terima kasih, mohon maaf. Ini latihannya, nanti saudara bisa kerjakan. Ya, untuk ya barangkali nanti soal ujiannya ya ini gitu ya. Jadi kalau saudara kerjakan dengan baik ya saya kira ujiannya akan baik juga lah. Gitu. Ya insya Allah. Ya. Sebenarnya ada komentar. Tanya Prof. Ya. Bisakah saya dapat PPT-nya Prof? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. ya sama-sama ya. Saya pamit dulu.